Siap semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Ya, Alhamdulillah. Baik. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama ya. Baca doanya kita lakukan aja langsung ya, tidak di dalam hati. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah berdoanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum berdoa, kita bertambah semangat lagi. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot setia berkorban untukmu. Pancasila dan rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, Ayo maju. Semangat. Anak-anak, sebelum dimulai kita absen dulu ya. Oh, siapa yang hadir? Oh, kenapa Beni tidak hadir, teman-teman? Samsul, Bu. Katanya, Bu. Oh, Samsul sakit, Bu. Samsul. Iya, Bu. Kita doakan teman-teman supaya Samsul lekas sembuh ya. Iya, Bu. Amin. Samsul bisa sekolah lagi seperti biasa. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ibu mau bertanya tentang materi sebelumnya. Apakah kalian mengerti tentang materi sebelumnya? Ya. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya. Materi sebelumnya adalah organ gerak manusia dan hewan. Manusia dan hewan mempunyai organ gerak yang sama, organ gerak pasif yaitu tulang, dan organ gerak aktif yaitu otot. Kalian sudah mengerti pembelajaran sebelumnya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, pintar semua kalian, hebat. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan memberitahukan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Tujuan kita belajar tema 8 ini, 1, untuk mengetahui ragam teks non-fiksi. 2, untuk mengetahui apa yang dimaksud siklus air.
Tiga, apa fungsi air bagi makhluk hidup? Ayo sekarang buka buku kaliannya dulu. Buku tema 8 halaman 1, kita lihat di situ. Sudah dibuka anak-anak? Udah Sudah dibuka ya. Ya. Di situ ada 2 gambar. Gambar di atas dan gambar di bawah. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Fakta apa yang dimiliki pada gambar di atas? Gambarnya fakta apa yang di atas itu? Siapa yang tahu anak-anak? Ya, betul, kamu. Fakta gambar di atas menunjukkan indahnya lingkungan di persawahan. Gambar kedua, anak-anak sedang menanam bibit tanaman. Sudah? Pertanyaan kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Ayo, siapa yang bisa? Sebelum ke pembelajaran ya, ini Ibu memberikan stimulus dulu. Ya, berguna lingkungan bagi manusia karena menyediakan kebutuhan hidup manusia. Pertanyaan ketiga, keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Ya, jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan akan terpenuhi. Apa akibatnya jika lingkungan itu tidak dijaga? Lingkungan akan rusak, Bu, lingkungannya. Ya, betul. Kotor, Bu. Terus apa lagi? Kotor. Kotor. Tercemar, Bu. Ya. Ya. Sekarang Ibu tanya, bagaimana dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian? Siapa yang mau jawab? Ayo. Saya, Bu. Ya, Henny. Iya, alhamdulillah, Bu, di lingkungan di sekitar saya itu bersih, Bu, nggak ada sampah karena orang-orang itu suka membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah. Mamanya berarti Henny Bu RT, Bu. sudah disiplin. Siapa lagi? Ayo Pananda, bagaimana lingkungan di sekitar Pananda? Bersih, Bu. Saya suka bersih-bersih ikutan sama Ibu. Ya. Ada yang jawabannya lain? Apakah lingkungannya dekat pembuangan sampah gitu? Saya, Bu, rumah saya dekat pasar, Bu. Jadi kotor, selokannya banyak sampah sayuran. Oh ya. Oh ya, kalau dekat sampah pasti banyak sampah dan baunya itu tidak sedap. Ya, tahu, Bu. Langsung aja setelah itu di halaman berikutnya di situ ada sebuah teks. Judulnya, Demi Air Bersih, warga Wonoboro rela berjalan sejauh 15 km. Kalian baca dulu dalam hati 5 menit. Sudah dibacanya? Udah, Bu. Ya, sudah. Kalau sudah dibaca, coba jawab pertanyaan Ibu. Peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Siapa yang bisa? Ya, betul. Betul, Rudi. Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mendapatkan air bersih. Pertanyaan kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan
Lataubori, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bau-bau ya, bukan bau-bau. Bau-bau. Apa penyebab terjadi peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena desa itu terletak di dataran tinggi, sehingga air yang diperoleh itu sangat sulit, apalagi saat di musim kemarau. Teks itu merupakan sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta. Siapa yang tahu apa itu teks fiksi? Ayo anak-anak, teks fiksi apa? Dongeng, Bu. Dongeng, Bu. Ya, selain dongeng, fabel ya, Komik, Bu. Jadi teks fiksi itu teks khayalan, kita berkhayal, atau teks yang binatang seolah-olah bisa berbicara dalam contoh fabel. Banyak lagi macam-macam ragam teks. Ada contohnya teks deskripsi. Teks deskripsi itu mendeskripsikan sesuatu. Contohnya, Ibu memegang apa? Bolpen. Bagaimana ini deskripsinya? Siapa yang bisa mendeskripsikan sebuah bolpen? Ballpoint digunakan untuk menulis pada buku tulis. Ya, betul Tantri. Siapa lagi yang bisa mendeskripsikan bolpen? Ya, bolpen. Saya, Bu. Ya, Henny. Ballpoint itu memiliki ukurannya yang panjang, bentuknya kayak apa ya, Bu, itu? Terus bisa digunakan untuk menulis. Mungkin itu, Bu. Iya, betul. Iya, bentuknya panjang, di bawahnya biasanya lancip berlingkaran ya. Betul. Ada lagi teks prosedural. Teks prosedural itu teks yang mengandung langkah-langkah dalam sebuah karangan. Tadi sudah ceritakan tentang teks non-fiksi. Kenapa air dalam dataran tinggi itu tidak ada? Kenapa di dunia itu air selalu ada? Sekarang simak dulu video atau media pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Sebentar ya. Sudah tampil? Udah. Sudah? Sudah ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Ini media pembelajarannya ya. Ya. Kurang sih namanya. Kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran ke-1, materi pokok siklus air. KD 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuannya, peserta didik kalian semua tuh mampu menganalisis tahap-tahap terjadinya siklus air dan fungsi air bagi makhluk hidup. Ini gambarnya ya, gambar siklus air. Siapa yang tahu apa itu siklus air?
Ada yang tahu? Perputaran air, Bu. Aku nggak tahu, Bu. Iya, siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan balik lagi ke bumi. Jadi, siklus air itu perputaran. Kalau perputaran itu bulat. Kalau bulat tidak ada ujung dan akhirnya. Dia itu siklus terus menerus. Jadi air di bumi ini tidak akan pernah habis, ya. Apa sih tahap-tahapnya? Tahap siklus air, evaporasi, proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Jadi evaporasi itu proses penguapan air laut dibantu oleh sinar matahari. Yang kedua, transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, tapi hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan. Jadi transpirasi itu terjadi hanya pada tumbuhan saja. Tumbuhan juga menguap ke atas. Proses yang ketiga, kondensasi. Proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Yang keempat, presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Ada yang mau ditanyakan anak-anak dari sini? Jelas? Ya, Bu, jelas. Ya, bagus. Baik sekali, pintar. Itu proses terjadinya siklus air. Jadi siklus air itu proses secara terus menerus dari air laut menguap ke atas menjadi awan-awan disebut air laut menguap ke atas disebut evaporasi. Awan-awan di atas dari air laut menguap menjadi awan disebut kondensasi. Kondensasi berubah menjadi titik-titik air hujan disebut presipitasi. Jadi air laut naik ke atas ke awan. Awan itu banyak pengumpalan. Awannya menjadi hitam, dibawa oleh angin ke daratan, ke pegunungan, dan terjadi hujan. Setelah hujan, air hujan itu turun ke bawah ke bumi. Ada yang mengalir menjadi air sungai, ada yang mengendap di tumbuh-tumbuhan. Air sungai itu terus ke bawah, terus mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Jadi air sungai itu terus mengalir dari atas ke bawah. Balik lagi air sungai itu bermuara tetap di laut. Dari laut terjadi lagi evaporasi. Jadi siklusnya terus secara terus-menerus. Dikatakan bahwa di bumi ini sekitar 70%-nya itu cairan. Di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Belum dimengerti? Ya, Bu. Ibu, Sudah mengerti, Bu. Ya, Bu. Sudah mengerti?
Jadi air itu sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Sekarang, apa sih fungsi air itu? Kita lihat lagi. Fungsi air bagi tanaman adalah untuk proses fotosintesis. Karena dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan air, yaitu H2O. Tumbuhan berfotosintesis akan menghasilkan oksigen. Oksigen O2. Oksigen untuk apa? Oksigen berguna untuk pernapasan kita, manusia. Jadi, proses fotosintesis itu memerlukan air. Karena hasilnya untuk menghasilkan oksigen. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Fungsi air bagi tanaman? Ya, apa? Mengerti ya, anak-anakku? Ya, jadi dari tanaman untuk proses fotosintesis karena hasilnya akan menghasilkan oksigen. Oksigen berfungsi untuk pernapasan. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, fungsi air bagi hewan. Hewan juga membutuhkan minum untuk kelangsungan hidupnya. Jadi air buat hewan untuk minum. Kedua, untuk membersihkan diri. Membersihkan diri dia. Misalkan contohnya binatang kerbau. Biasanya suka berendam di air kan? Ada lagi nggak yang tahu contohnya? Hewan membersihkan diri dengan air. Ya, banyak ya contohnya. Terus, hewan membutuhkan air sebagai tempat hidup hewan air. Jadi, sebagian hewan ada yang habitatnya itu di dalam air. Contohnya, ikan. Ikan itu hidupnya di air. Kalau tidak ada air, itu akan mati. Karena emang tempat hidupnya itu di air. Siapa yang tahu kegunaan air bagi manusia? Ayo, siapa yang tahu? Untuk mandi, Bu. Masak, Bu. Untuk minum, Bu. Untuk Ya. cuci, untuk Ya. masak. Pintar, anak-anak ibu pintar banget ya. Iya. Air untuk manusia untuk mencuci baju atau mencuci pakaian. Apakah kalian suka membantu ibu mencuci pakaian atau Suka, Bu. sendiri? Suka, Bu. Sendiri, Bu. Harus ya, kalian sudah kelas 5. Harus mau membantu ibu. Jangan maunya apa-apa disuapin. Kalian harus belajar kalau sudah makan mencuci piring bekas kalian dulu aja sendiri, ya. Yang kedua, memasak. Siapa yang biasanya memasak di rumah? Saya Siapa? bantuin Anak-anak? ibu. Ibu ya. Ibu yang suka memasak. Ayah suka memasak tidak? Suka, Bu. Tidak, Bu. Bantu Ayahnya aja. tinggal makan doang. Ayahnya Aku bisa. suka masak, Bu. Ada yang bisa, Ya, ayahnya. Ada yang suka tinggal makannya aja ya.
Air juga sangat dibutuhkan untuk memasak. Air dibutuhkan untuk mandi. Berapa kali sehari kita mandi? 2, Bu. 2, Bu. 2. Kapan waktunya? Pagi, Bu, sama sore. Sama sore. Ya, pagi dan sore ya. Biasanya pagi dan sore. Semua mandinya sehari 2 kali. Kalian kalau mau sekolah suka mandi dulu nggak? Suka. Ibu suka. Mandi dulu. Kalau kesiangan, Rahmat nggak pernah bu. Cuci muka doang kalau siang. Kalau kesiangan enggak. kalau kesiangan cuci muka buru-buru ya. Makanya kalau mau sekolah tidurnya harus jangan malam-malam. Jam 9 sudah tidur karena besok paginya kita akan sekolah. Yang keempat untuk berwudu. Kalian suka sholat? Sholat Bu, suka. Suka Bu sholat. Wajib Hari Bu. berapa kali? 5. 5 kali Bu. Sholat apa aja? Subuh. Maghrib, zuhur, Asar. asar, Isya. Sholat maghrib, sama sholat isya. Iya, Bu kalau duha pintar. bu. Isa. Iya, sholat duha. Sholat subuh berapa rakaatnya? 2 rakaat Bu. 2, Ibu. Sholat zuhur, 4, 4. sholat asar, 4, 4. sholat maghrib, 3. 3. sholat isya. 4. Jadi ada berapa jumlah rakaat dalam sehari semalam yang wajib? Banyak. Banyak Bu. Yang wajib ada 17. 17 rakaat. 17 rakaat. Ya, yang wajib. Terima kasih. Anak-anak sudah mengerti semuanya? Sudah Ibu. Sudah Bu. Kalau sudah dimengerti semuanya, oh tadi Ibu lupa, kita belum ice breaking ya. Kita ice breaking dulu ya, tepuk semangat. Tepuk Ya, Bu. semangat. Ma. Nah. Semangat. Semangat ya. Masih semangat anak-anakku yang cantik dan yang ganteng-ganteng. Paling ganteng. Iya, paling ganteng. Makasih Ibu Guru yang cantik. Sama-sama. Setelah pembelajaran ini, kalian diskusi kelompok bersama teman sebangku yang dekat saja, mendiskusikan apa tahap-tahap dalam sirkulasi air. Coba kalian diskusikan dulu sebentar ya. Diskusi dulu ya. Sudah, setelah diskusi, presentasi maju ke depan, satu-satu mempresentasikan hasilnya. Ya, sudah. Nanti, maaf Ibu lupa, kalau misalkan pembelajarannya daring, kalian harus absen online ya di Google Form setiap hari. Tapi kalau misalkan anak-anak suka berkali-kali, jangan berkali-kali ya. Kalau sudah sekali melakukan absen, itu sudah direkam ya. Jadi kamu nggak usah berkali-kali. Ngerti anak-anak? Oke Bu. Ya, terima kasih. Ibu akan memberikan LKPD ya.
Tunggu sebentar ya LKPD-nya. Ini LKPD-nya ya. Nanti kerjakannya di rumah saja. Karena ini ada video pembelajarannya. Petunjuk kegiatannya, sebelum melaksanakan LKPD, kalian harus berdoa sebelum dimulai. Duduk dengan sikap yang baik, lihat dan perintahnya. Tanyakan kepada guru jika belum dimengerti. Nanti di situ ada link videonya, kalian klik. Setelah diklik, simak video pembelajaran dengan benar, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan menjawab pertanyaan di bawah ini. Tuliskan apa kegunaan atau manfaat air bagi manusia. 2. Apa yang dimaksud siklus air? 3. Tuliskan dan jelaskan tahap-tahap terjadinya siklus air. 4. Gambarkan proses terjadinya siklus air. Nanti kalian di gambarnya di buku gambar selembar ya. Di buku gambar selembar. Kalau pertanyaannya boleh di buku tulis. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan LKPD? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah mengerti, Bu. Ya. Cukup di sini pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Udah ngerti Nggak ada, semua. Bu. Cukup, Bu, cukup. Yang mengerti. Ya. Jadi pembelajaran hari ini mengenai satu, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Kedua, tentang siklus air. Apa sih yang dimaksud siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan balik lagi ke bumi. Jadi siklus air itu terus ya, terus secara terus-menerus, terus seakan habis-habisnya. Ada tahap-tahapnya. Tahap apa aja siklus air tadi? Evaporasi. Ya betul, evaporasi. Terus apalagi yang bisa? Kondensasi. Terus partisipasi. Evaporasi adalah penguapan air laut yang dibantu oleh sinar matahari. Kondensasi adalah yang terjadi pada awan. Setelah terjadi penguapan, ada kondensasi. Kondensasi yang berbentuk awan. Setelah itu, awan bergerak dan menurunkan air hujan atau air es yang disebut partisipasi. Ada lagi anak-anak yang mau ditanyakan? Mengerti semuanya? Mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, pembelajaran hari ini sampai di sini. Jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.